Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah masalah-masalah PAI, yaitu Bapak Aditya Firdaus MPD. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Nida Hasanah dan Susan Maisarah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah dan di Madrasah. Kondisi pendidikan di Indonesia belum juga berada dalam kondisi yang dikatakan baik. Semua permasalahan klasik, khususnya isu tentang rendahnya sumber daya manusia di Indonesia selalu menjadi pokok persoalan tahunan yang belum bisa diselesaikan sampai saat ini. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi yang melumpuhkan berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Lembaga pendidikan harus mempunyai daya inovasi dan juga dapat memberlakukan sebuah kolaborasi. Jika sebuah lembaga pendidikan tidak mampu untuk berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh di telan waktu. Maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil sikap untuk melakukan perubahan. Yakni salah satu yang diambil yaitu melalui kurikulum Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar merupakan sistem pendidikan nasional yang ditata ulang, disesuaikan dengan kemajuan bangsa yang juga menyesuaikan dengan perubahan zaman. Diharapkan ini semua dapat berujung pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang unggul dan inovatif. Kita mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian implementasi kurikulum merdeka. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai cara, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan pengertian merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan dan penjajahan, atau bisa dikatakan dapat berdiri sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi kurikulum merdeka yaitu penerapan kurikulum, yang mana kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Selanjutnya, konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mempunyai beberapa konsep. Yang pertama yaitu beragam tempat dan waktu. Jadi dalam pelaksanaan pembelajarannya, kurikulum merdeka tidak dibatasi ruang atau kelas, bisa dilaksanakan di luar kelas juga. Nah, hal ini dapat memicu lebih banyak kreativitas siswa sehingga siswa tidak bosan dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu free choice. Artinya siswa dapat memilih sendiri cara yang menurutnya paling nyaman. Nah, dalam hal ini diharapkan siswa bisa terus mengasah kemampuannya. Konsep kurikulum merdeka yang ketiga yaitu personalized learning. Personalized learning artinya guru dapat menyesuaikan dengan peserta didik dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, berbasis proyek. Peserta didik diajak untuk menerapkan keterampilan yang sudah ia pelajari di berbagai situasi. Yang kelima, pengalaman lapangan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada dunia pekerjaannya kelak.
Dan yang terakhir yaitu interpretasi data. Peserta didik akan mendapatkan banyak sekali informasi. Kita beranjak kepada pembahasan landasan pokok kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mempunyai beberapa landasan pokok kebijakan. Yang pertama yaitu proses penilaian USBN komprehensif, yaitu penyelenggaraan USBN atau ujian sekolah berstandar nasional akan dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Yang kedua, ujian nasional atau UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam penyusunan RPP, Kemendikbud memangkas beberapa komponen. Dan yang terakhir, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dalam kurikulum merdeka, PPDB terjadi perubahan komposisi. Jalur zonasi menerima siswa minimal 50%. Jalur afirmasi menerima siswa minimal 15%. Jalur perpindahan menerima siswa maksimal 5%, dan jalur prestasi atau sisanya menerima siswa 0 sampai 30%. Untuk yang lainnya disesuaikan dengan daerah kota masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum merdeka. Merdeka Belajar bertujuan untuk membebaskan peserta didik dalam sebuah sistem kejar target nilai. Dalam pembelajarannya pun dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Belajar bukan hanya bertujuan untuk mendapat kelulusan atau mendapat nilai yang tertinggi. Diharapkan peserta didik dapat berdiskusi dengan guru. Belajarnya pun tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi outing class atau bisa dilaksanakan di luar kelas. Diharapkan peserta didik dapat berpikir secara mandiri, kreatif, cerdik, dan kreatif. Sebelumnya kita telah mengetahui apa itu kurikulum merdeka dan apa saja tujuannya. Maka dengan tujuan dan tolak ukur yang digunakan dalam kurikulum merdeka membuat sekolah memiliki berbagai macam cara implementasi untuk kurikulum ini. Sekolah dapat memilih salah satu cara manapun yang terpenting dapat mencapai tujuan dari kurikulum merdeka. Terdapat 3 pilihan cara implementasi kurikulum merdeka yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah yang disebut dengan mandiri. Jalur mandiri, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ada 3 cara implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Yang pertama, mandiri belajar. Implementasi mandiri belajar memberikan kebebasan kepada pihak sekolah saat menerapkan kurikulum merdeka hanya beberapa bagian dan prinsip dari kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum sebelumnya yang sedang dipakai. Yang kedua yaitu mandiri berubah. Implementasi kurikulum merdeka dengan mandiri berubah memberikan keleluasaan kepada sekolah dengan menggunakan perangkat ajar yang telah disediakan dalam kurikulum ini. Cara ini membuat sekolah dapat melakukan perbaikan atau menambah perangkat ajar yang diperlukan dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang ketiga yaitu mandiri berbagi. Cara implementasi ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan perangkat ajar yang sudah ada sebagai dukungan dalam penerapan kurikulum merdeka. Dalam melaksanakan kurikulum merdeka di satuan pendidikan terdapat prinsip-prinsip yang dapat menunjang tercapainya implementasi kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu memiliki kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat dengan membudayakan semua siswa dan siswi secara berkeadilan dan demokratis untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik. Prinsip yang kedua berpusat pada anak, yaitu dengan adanya upaya memandirikan peserta didik untuk bisa belajar mandiri, bekerja sama dengan orang lain, dan bisa menilai dirinya sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Prinsip ini berupa standar kompetensi yang disusun oleh pusat, tetapi cara pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah atau masing-masing sekolah.
Prinsip keempat, pendekatan dan kemitraan, yaitu pengalaman belajar disusun secara berkesinambungan dari mulai TK hingga SMA. Pendekatan yang digunakan dalam implementasi kurikulum merdeka difokuskan pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Bahkan, guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Implementasi kurikulum merdeka di madrasah sudah mulai jelas setelah adanya dukungan dari Menteri Agama terhadap kurikulum prototip yang sebelumnya dikenal dengan paradigma baru, lalu dikenalkan dengan kurikulum prototip dan sekarang resmi menjadi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka di madrasah dalam pelaksanaannya berfokus pada kegiatan pembelajaran yang terbagi antara pembelajaran reguler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kategori madrasah terkait pelaksanaan kurikulum merdeka terdapat 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu madrasah dasar. Tipe ini yaitu madrasah yang mengadopsi 100% dari contoh yang telah disediakan. Tipe ini bisa jadi yang paling banyak karena kondisi madrasah mayoritas swasta dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tipe yang kedua yaitu madrasah menengah. Madrasah menengah yaitu madrasah yang mengadopsi contoh kegiatan pembelajaran reguler kurikulum merdeka. Sedangkan pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tipe kedua ini mengembangkannya secara mandiri. Tipe yang ketiga yaitu madrasah tinggi, yaitu madrasah yang melakukan modifikasi dan adaptasi contoh yang sudah ada. Tipe yang terakhir yaitu madrasah mandiri. Madrasah mandiri adalah madrasah yang mampu mengembangkan kerangka dasar kurikulum merdeka secara mandiri. Sekian dari kelompok 7 tentang pembahasan implementasi kurikulum merdeka di sekolah dan di madrasah. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.